pagi ini kita sudah sampai di batas Kabupaten Tanah Datar. Nah, jadi air terjun Lembahana itu berada di Kabupaten Tanah Datar ya, bukan di Kota Parangpanjang. Jadi untuk daerahnya Parangpanjang itu diapit oleh Tanah Datar ya, Kabupaten Tanah Datar, yang berpusat di Batu Sangkar ya. Nah, ini air terjunnya. Jadi keindahan ini yang bisa kita nikmati selama perjalanan dari arah Kota Padang menuju Pekanbaru ya, dan beberapa titik-titik objek wisata lainnya yang bisa kita lalui tanpa harus masuk ke titik objek wisata ya. Seperti nanti kita bisa lewat di Kelok 9 ya, Kelok 9, dan juga Danau Buatan itu di daerah arah kita ke Pekanbaru ya. Danau Buatan di Pangkalan nanti. Nah, setelah ini di sebelah kanan ada pemandian untuk keluarga ya, nanti sebelah kanan. Jadi di Lembahana ini sangat banyak ya. Yang diutamakan di sini adalah wisata airnya. Jadi selain jasa angkutan umum ya, PT Putra Nusa Mulia ternyata juga ada kendaraan khusus untuk digunakan charteran ya, charteran bagi sahabat ingin berpergian atau mengunjungi tempat-tempat wisata di Sumatera Barat. Itu nanti bisa langsung koordinasi ke kantornya. Nah, jadi di sini ada dua warna plat nomor polisi ya, warna kuning itu untuk angkutan umumnya, dan plat hitamnya itu khusus atau juga digunakan juga untuk reguler ya, tapi lebih diutamakan untuk mengangkut charteran ya. Itu dia. Jadi ada dua jenis kendaraan juga di Nusa Mulia, untuk angkutan umumnya dan juga plat hitamnya, tapi sama-sama ada tulisan dan stiker juga logo dari Nusa Mulia, seperti tadi yang sempat kita lihat juga di video sebelumnya ya. Nah, ini dia. Nah, pemandiannya nih di kiri kanan, di kiri kita. Di sebelah kanan. Sebelah kanan pemandiannya. Nah, ini kita melewati juga beberapa rel kereta. Jembatannya. Nanti ada dua titik setelah ini juga bisa sahabat gunakan untuk lokasinya untuk berfoto-foto juga, karena bagus pemandangannya. Nah, itu dia jembatannya. Jadi di sebelah kanan kita ini ada sungai ya, langsung dari Gunung Singgalang ya, Gunung Singgalang. Jadi pemandian yang di Lembahana tadi itu airnya ganti ya, dan langsung dari aliran sungai ini nanti pembagian airnya. Nah, ini kita berada di kawasan Singgalang Karyang ya, ini ya namanya. Jadi ini kita nanjak sampai ke Kota Parangpanjang nanti. Nah, di sini kita juga harus waspada dengan truk-truk yang ada di depan. Tapi rata-rata jam-jam segini masih pagi, truk-truk pada parkir istirahat dulu. Dan nanti sekitar sore baru jalan ya, sekitar pukul 3 atau pukul 4 sore biasanya baru jalan. Nah, ini ikon masuk ke Kota Parangpanjang ya. Jadi ini jembatan Kamban. Ini Tugu Selamat Datang Kota Parangpanjang. Nah, di sebelah kiri kita juga ada sungai.
Panjang pukul 10:06. Nanti ya sampai Bukit Tinggi sekitar pukul 11 siang ya. Paling istirahat sebentar di Sanjay, nanti lanjut terus ke Pekanbaru. Jadi karena macet tadi kita di daerah Pasar Kota Baru, kita belok kanan via Sungai Pua ya. Ini jalur alternatif menuju Payakumbuh, Pekanbaru dan sekitarnya. Selain kita melewati Jambu Air dan pusat kota Bukit Tinggi menuju arah Payakumbuh, Pekanbaru. Jadi di sini salah satu jalur alternatif yang bisa kita gunakan untuk berpergian arah Payakumbuh ya. Biasanya nih hari-hari besar ketika macet-macet Lebaran pada banyak yang jalan ke sini. Jadi via Sungai Pua ya ternyata. Sebelah kiri ini pemandangan kota Bukit Tinggi. Nah, kita sudah masuk di Agam ya. Ini batas Agam. Sungai Pua masuk daerah Kabupaten Agam. Dan berkemungkinan kita tidak mampir ke Sanjamintuwo ya karena puasa juga. Dan unit akan PP nanti malam, jadi ngejar waktu juga untuk sampai di Pekanbaru. Kalau untuk hari biasa memang berhenti ya di Sanjamintuwo dan beberapa tempat-tempat seperti rumah makan tadi yang sudah disebutkan seperti Terang Bulan. Kalau untuk bulan suci Ramadan ini ya jos langsung menuju Pekanbaru. Ini kita memasuki pasar Sungai Pua di sebelah kanan kita ya. Ini namanya Pasar Balai Panjang. Bertempat juga nih lagi pasar. Sekitar pukul 11:30 nih kita sudah sampai di daerah Payakumbuh. Baru masuk batas ya kota Payakumbuh. Dan setelah ini kita berkemungkinan tidak melewati kota ya, di melewati bypass ya. Karena plat kendaraan ini adalah plat kendaraan kuning, jadi tidak bisa bebas masuk ke dalam kota ya. Tapi tergantung dengan kondisi yang memungkinkan unit ini bisa masuk ke dalam kota nantinya. Nah, ini kita berada di Ngalau. Jadi sudah sekitar 2 jam setengah kita berada di unit travel eksekutif Nusa Mulia ya. Ini kita sudah sampai di Ngalau, daerah Payakumbuh. Dan terpantau juga cuaca tidak terlalu cerah ya, agak sedikit mendung ya dari kota Padang tadi malah. Dan untuk driver dari Padang Pekanbaru hanya 1 orang ya, karena untuk jarak tempuh itu sekitar 200. Kalau dari arah kota Padang itu ada sekitar 250 kilo lebihan ya, untuk jarak tempuhnya. Kita melewati bypass di dekat Taman Ontel ya. Taman Ontel. Jadi
Jadi untuk posisi ini sekarang kita yang kedua, yang di depan tadi unit yang kita review sebelum kita berangkat. Jadi unit Innova hitam tadi yang plat hitam ya, tadi yang pertama kita review itu yang pertama ada di depan. Jadi tadi cerita-cerita berkemungkinan kita sampai di Pekanbaru itu sekitar pukul 4, dan setelah mengantar penumpang dan beberapa lainnya itu sekitar pukul 5 ya. Jadi nanti jam 8 malam insya Allah unit ini akan balik lagi ke Kota Padang ya. Mantap berarti. Dalam sehari bisa dapat satu trip ya, PP ya. Berarti kalau sempat PP tiap bulan 30 kali PP ya. Penting sehat selalu untuk kru dari Putra Nusa Mulia ya, untuk travel eksekutifnya, dan juga kru juga kargo ya, kru kargo dan logistiknya tadi yang sempat kita bahas juga selama berada di kantor Kota Padang ya, di Jalan Khatib Sulaiman. Jadi perumahan tadi lah tuh, jadi perumahan. Perempatan tadi kalau kita ke kanan kita bisa ke kantor DPRD Kabupaten Kota Payakumbuh ya. Payakumbuh. Jadi nanti kita akan melewati Kabupaten 50 kota juga, tepatnya di daerah Tanjung Pati, Seri Lama, juga masuk kawasan Kabupaten 50 kota ya. Kalau ini kita masih masuk di Kota Payakumbuh. Sudah pukul 11:32. Jadi 2 jam setengah ya kita perjalanan masih di daerah Payakumbuh. Lumayan cepat dibandingkan hari-hari biasanya. Selain kondisi perjalanan, kondisi jalan lalu lintas juga tidak terlalu ramai. Ditambah lagi kita juga tidak berhenti. Apalagi nanti berhenti makan, biasa kalau berhenti makan paling cepat itu setengah jam, karena biasanya ada yang ibadah dahulu baru makan, atau ada yang makan langsung. Nah, jadi berhenti seperti itu terkadang yang membuat perjalanan menjadi agak sedikit lebih telat ya. Kalau langsung jos terus ya tadi ya berkemungkinan nanti kalau tidak ada halangan bisa sampai pukul 4 atau pukul 5 sudah selesai mengantarkan penumpang.